Shalom, hari ini Saudara Ipung akan mempresentasikan makalah dari Hagai pasal 2. Pada saudara dipersilakan. Terima kasih kepada host yang memberikan saya waktu untuk mempresentasikan makalah saya mengenai Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ini berbicara tentang bagaimana bait suci kembali dibangun. Firman Tuhan datang kepada Nabi Hagai supaya Bupati Yehuda pada saat itu yang sebagai pemimpin dan Raja Darius juga untuk memerintahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci. Dan di sini yang memprakarsai pembangunan bait suci adalah Hagai sendiri. Dia mengajak seluruh umat, bahkan para pemimpin pada saat itu, untuk membangun kembali bait suci. Tujuannya apa? Supaya Allah diam di tengah-tengah umat Israel. Jadi yang menjadi latar belakang saya, yang pertama yaitu Nabi Hagai merupakan nabi yang sangat aktif di zaman perjanjian lama, khususnya dalam memberitahukan segala firman Tuhan kepada bangsa Israel. Yang kemudian Nabi Hagai juga yang menjadi yang memprakarsai adanya pembangunan kembali bait suci yang kedua. Langsung kepada tafsirannya, dimulai dari Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 5 itu berbicara bagaimana komitmen orang Israel dalam membangun bait suci. Saya akan membacakan bagian ayat yang kelima, yaitu tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di sini kita secara membacanya pun sudah paham bahwa firman Tuhan mengatakan kepada para pemimpin, bahkan kepada rakyat sendiri itu, supaya berkomitmen membangun kembali bait suci tersebut. Akan tetapi kalau kita juga membaca secara keseluruhan, kalau hanya berkomitmen tanpa adanya yang namanya kesatuan antara pemimpin dengan rakyat, tidak akan terwujud pembangunan tersebut. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, sesuai dengan janji yang telah kuikatkan kepada kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Kalau kita membaca ini berbicara tentang bagaimana Allah memberikan motivasi yang kuat supaya para pemimpin dan bahkan rakyat itu sendiri bersatu untuk membangun rumah Allah itu sendiri. Yang berikutnya, kalau juga sudah berkomitmen, sudah bersatu, tetapi ada hal-hal yang mencolok, yaitu tidak menjaga kekudusan dalam pembangunan bait Allah, itu juga tidak akan menjadi sukses untuk membangun bait Allah. Dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan mengatakan, maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini, dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Ini adalah firman Tuhan melalui perantara Nabi Hagai. Kalau tidak menjaga kekudusan, maka sia-sialah pembangunan bait suci yang kedua ini. Berikutnya, ketika sudah menjaga kekudusan, maka ayat berikutnya 16 sampai ke 20 berbicara tentang bagaimana tindak lanjut dalam pembangunan bait suci yang kedua ini. Ayat 16 mengatakan, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Di sini berbicara bahwa Tuhan selalu memelihara apabila umat dan para pemimpin di Israel itu bertindak untuk membangun kembali bait suci. Jadi ketika kita sudah berkomitmen, menyatukan hati, menjaga kekudusan, marilah bertindak. Itu adalah bagian dari Hagai pasal 2 16 sampai ke 20. Ketika juga sudah bertindak, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya apa? Ketika mengerjakan segala sesuatu, Allah akan memberkati. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu, Tuhan akan memberkati. Saya akan bacakan ayat 20-nya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung?
Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Sangat jelas, ya, Bapak Ibu, barang siapa yang menonton ini, sangat jelas firman Tuhan. Apabila kita bertindak, ya, sesuai dengan perintah dan firman Tuhan, Allah atau Tuhan akan memberkati segala yang kita kerjakan. Berikutnya, bagaimana masa depan Zerubabel? Zerubabel ini adalah bupati dari Yehuda. Allah berfirman, dia akan berjanji ketika Zerubabel melakukan perintah Tuhan dan menekuninya, dia akan menjadikan Zerubabel itu sebagai hambanya dan menjadikan Zerubabel juga seperti cincin meterai. Ayat yang ke-24, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Saltiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Di sini jelas Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan dia akan mengangkat kita apabila kita mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Jadi kesimpulan saya bahwa Hagai pasal 2 ini adalah lanjutan dari firman Tuhan dalam Hagai pasal 1. Firman Tuhan datang yang kedua kali kepada Nabi Hagai untuk memprakarsai pembangunan bait suci, dan yang akhirnya Zerubabel, yaitu sebagai bupati Yehuda, akan menjadi meterai cincin dan menjadi hamba Tuhan apabila melakukannya dengan setulus hati. Jadi aplikasinya Bapak Ibu dan teman-teman yang menonton, ketika teman-teman dan Bapak Ibu sudah memiliki komitmen, hendak juga memiliki kesatuan. Jika juga sudah memiliki kesatuan, hendaklah menjaga kekudusan. Ketika selanjutnya sudah menjaga kekudusan, hendaklah berbuat atau bertindak. Dan yakinlah dalam segala pelayanan Bapak Ibu dan teman-teman, bahkan apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Saudara Iko. Nah, sekarang ini saya mau bertanya mengenai kemudahan bait suci yang baru. Seberapa penting bait suci bagi orang umat Israel sehingga mereka ingin membangunnya kembali, dan apa relevannya untuk sekarang ini kita yang ada menjadi baru? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini memang mengacu pada makalah saya. Apa sih atau seberapa penting sih pembangunan bait suci kepada bangsa Israel, dan relevannya pada gereja masa kini seperti apa? Saya akan menjawab yang pertama. Pentingnya pembangunan bait suci bagi bangsa Israel yang pertama terletak pada ayat yang ke-6. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Kalau misalnya bangsa Israel tidak membangun bait Allah atau membangun bait atau kuil-kuil lain, Roh Tuhan, ya, Roh Tuhan di situ tidak tinggal di dalam atau di kemah-kemah orang Israel. Itulah pentingnya, atau itu adalah menjadi sejarah hidup bagi bangsa Israel, bahwa bait suci itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena apa? Karena Roh Tuhan tinggal diam di rumah atau bait Allah tersebut. Dan relevansinya bagi masa kini, seringkali kita sebagai umat manusia, bahkan para pelayan hamba Tuhan, mengesampingkan pelayanan kita, ya. Ketika Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pelayanan ini, kita lebih mengerjakan hal-hal yang bersifat pribadi kita. Kita meninggalkan yang bersifat untuk kemuliaan Tuhan. Jadi relevansinya bahwa pelayanan itu sangat penting dalam kehidupan setiap umat. Dan demikian juga dalam pembangunan bait suci ini sangat penting bagi umat Israel. Baik, demikian saja dari Saudara Iko. Semoga channel ini memberkati kita semua. Shalom. Shalom.